Oke teman-teman pencinta durian ya. Kali ini saya akan memperlihatkan beberapa penyakit yang menjangkit ke pohon durian. Contohnya seperti ini. Ini umur udah 3 tahun teman-teman ya. Nah ini serangan rayap yang datangnya dari dalam tanah. Ya ini seperti ini. Karena ini saya kasih obat anti rayap yaitu Poradan ya. Ini sehingga bagus, bisa tumbuh kembali, dan sekarang udah nih umbiumnya udah mau udah lengket nih, sudah tinggi sedikit lagi. Ini mungkin 2 atau 3 bulan lagi itu akan sembuh, dan akibatnya seperti ini tanamannya. Nah ini kelihatannya pucuknya sudah membaik. Ini saya kasih obat Poradan. Nah sekali lagi, selain itu juga ada serangan sejenis kerat atau karak daun ya, atau penyakit yang menjangkit daun seperti karat. Ada yang mengatakan kerak daun, ada yang mengatakan karat daun. Nah itu seperti ini. Nah ini kalau yang ini perlu penyemprotannya itu dari atas, atau juga pakai obat yang sistemik juga bisa. Untuk yang di bawah seperti ini, teman-teman bisa lakukan penyiraman ya, atau penggembungan atau ya. Ini saya kebetulan di tempat saya itu agak mudah air, sehingga air ini benar-benar saya genangkan ke bawah pohonnya ini, sehingga jenis hama di dalam tanah, rayap, terus kemudian gayes dan lain sebagainya itu mati. Tapi saya agak terlambat, bahwasanya ternyata durian juga suka dengan namanya air ya, walaupun tidak perlu digenang tapi cukup air, sehingga binatang-binatang atau hama-hama yang ada di dalam tanah ini mati karena tergenang air. Itu salah satunya. Untuk penyemprotan atas kayak karat daun, saya menggunakan Nordok ya. Ini fungisida Nordok, terus kemudian sama Swallow teman-teman ya. Ini fungisida Swallow. Nah ini selain sebagai pupuk juga sebagai obat anti karat daun. Terus kemudian kita semprotkan ke seluruh tanaman seperti itu. Sebaiknya tanaman-tanaman yang bagus ya tetap, walaupun tidak terserang, tetap kita kendalikan oleh obat-obatan yang mendukung ya, seperti pengairan juga harus cukup. Begitu. Nah ini contoh tanaman yang cukup air dibandingkan tanaman yang kurang air. Ini tanaman yang cukup air, cukup lebat ya daunnya, dan batangnya juga cukup besar nih, walaupun umurnya masih 3 tahun. Nah ini seperti ini, pemberuningannya juga kurang sempurna karena banyaknya kesibukan kami. Terus masalah rumput atau rumput gulma ya, ada beberapa gulma yang tidak merugikan tanaman besar, bahkan membuat tanaman menjadi lembab, tanah menjadi lembab. Sebaiknya tidak usah dibasmi ya, atau pakai herbisida. Ya pun kalau pakai herbisida boleh-boleh saja, teman, presentasinya rendah saja sehingga tidak mengefek ke tanaman induknya. Misalnya jangan lebih dari 70 mili. Kalau biasanya mungkin di situ dianjurkan pakai 120. Kita buat sekarat aja sehingga mati sendiri. Dan usahakan yang kontak, jangan yang sistemik ya. Kalau saya memang sengaja ini, saya rumput-rumputnya itu tidak saya menggunakan herbisida, saya potong pakai mesin saja, sehingga daun-daunnya yang membusuk itu, daun mudanya bisa jadi pupuk lagi. Begitu. Ini sudah tumbuh ya, dari kemarin yang terserang dan saya genangi air. Nah, alhamdulillah ini sudah tumbuh baru ini.
Ini daun-daun muda. Ini daun-daun muda akan mengeluarkan pucuk-pucuk baru. Ya teman-teman yang memungkinkan tanahnya ada bisa menampung air, sebaiknya nggak apa-apa nih digenangkan seperti ini, kira-kira 3 meter dari pohonnya seperti ini, dikasih paritan ya untuk menampung air. Nah kalau hujan biar air masuk kemari, biar nggak keluar dari keluar dari kebun, biar masuk semua ke dalam tanah kita. Sayang kan teman-teman, kita tahu bahwasanya air hujan itu adalah nitrogen atau urea ya. Kalau air hujan keluar dari kebun, sehingga rugi kita. Jadi yang pupuk alami itu yang sangat bagus kita simpan aja di samping-sampingnya kebun kita, agar tanaman kita itu stabil ya, seragam seperti itu. Saya menyukai tanaman seperti ini ya, yang batangnya itu standar ya, artinya bagus ya, seimbang dengan tinggian tanamannya. Ada kalanya batangnya besar tapi dahannya atau ranting-rantingnya kecil. Kalau ini kelihatannya itu menyenangkan ya. Cara pemupukan ya, teman-teman bisa menggunakan biopori seperti ini. Jadi saya pakai pipa 3 in ini ya, 3 in, jadi nggak terlalu besar. Harusnya itu idealnya itu 5 atau ya paling tidak 4 in lah. Saya pakai biopori ini 3 in ya, kemarin pas stok di toko nggak ada, saya menggunakan 3 in sehingga tangan saya tidak masuk nih. Nah terus kemudian jaraknya itu dari pohon itu, dari tanaman itu sekitar 3 meter. Nah ini selain itu juga ada 4 segi, 4 sudut ya, ini seperti ini. Ini juga untuk peresapan, kalau ada air yang mengenang juga bisa masuk nih, kalau air hujan masuk ke biopori sini, sehingga nanti ketika kemarau kita sudah punya cadangan air dan juga untuk pemupukan teman-teman ya. Nah seperti ini juga ada bioporinya seperti ini. Nah gitu. Jadi pemupukannya tidak selalu teman-teman untuk menggali di samping keliling ya. Kalau seperti itu pertama menghabiskan waktu atau menghabiskan biaya juga untuk tenaga kerja. Nah kalau pakai biopori nggak perlu nyangkul lagi, tinggal masukkan aja. Tinggal masukkan aja di sini, otomatis 4 sudut akan terpenuhi dan akan tertransfer ya ke seluruh tanah, tanaman di dalam, terus juga membantu oksigen di dalam tanah. Selain itu juga untuk mengurangi kompetisi dengan gulma ya teman-teman ya. Ini karena dulunya saya terlalu tebar di atas dan gulmanya semakin menjadi ya, namun begitu gulma ini tidak mengganggu tanaman teman-teman ya. Ini cukup dipotong aja akan menjadi pupuk kembali. Kali ini hujan cukup ekstrim teman-teman ya. Walaupun harusnya masuk musim kemarau, ini adalah hujan cukup tinggi ya intensitasnya, sehingga malah tumbuh daun baru lagi, sehingga sekarang harusnya musim bunga ini ya teman-teman. Musim bunga masih runtus ini, yang keluar bukan buah tetapi daun teman-teman ya. Ini kelihatan nih bakal daun baru seperti itu. Tapi ada beberapa tanaman yang lebih duluan berbunga ya dibanding yang lain. Ini kayaknya sebelum kemarin turun hujan. Nah ini sudah ada mulai bunga-bunga baru ya seperti ini cukup rendah nih teman-teman. Nah ini yang sekarang karena datang hujan kelihatannya akan muncul daun-daun, ini bukan jadi buah. Ini lumayan nih ya, paling tidak untuk belajar berbuah dengan umur 3 tahunan ini ya teman-teman ya. 3 tahun 8 bulan ya, sampai atas sana ada buahnya, bunganya.
ya teman-teman. Seperti ini ya, mudah-mudahan nanti akan sempurna, walaupun tadi malam hujan deras nih, kelihatan air-airnya masih nempel nih, tapi akibatnya itu seperti ini kembali lagi. Nah, ini bintik-bintik ini adalah karat daun atau kerak daun yang menyebabkan nanti tidak akan sempurna buahnya. Jadi mumpung masih ada waktu, kita bersihkan, dan paling tidak nanti daun-daun yang baru seperti ini akan menjadi sempurna. Oke, kiranya video kami kita akhiri dulu, nanti lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih.